Halo, selamat datang di channelku. Semoga kabar kalian yang di sana baik-baik saja ya. Walaupun kantong kalian sedang tidak baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas gimana cara memilih saham. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan video ini, kalian like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Di videoku yang sebelumnya, kita udah bahas tentang apa itu saham. Pasti udah banyak yang tahu nih tentang saham. Di video kali ini, kita akan membahas saham apa aja yang bagus buat investor yang baru memulai sahamnya. Tapi sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak nih apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental itu memeriksa ekonomi atau keuangan perusahaannya. Pasti kalian banyak yang kepikiran, terus ngelihat perusahaannya bagus fundamentalnya dari mana bang? Caranya cukup simple, lo bisa baca laporan keuangannya. Kayak laba bersih perusahaannya, kira-kira perusahaannya dalam 1 tahun ini untung nggak gitu, dan hutangnya banyak nggak. Kalau banyak nanti hutangnya nggak bisa ketutup. Percuma kan kalau laba bersihnya tinggi tapi itu semua buat nutupin hutangnya. Dan yang terakhir, tidak terdampak krisis. Walaupun sahamnya sempat turun nih gara-gara krisis global, atau kayak contohnya kayak Covid yang kemarin. Semua saham kan sempat turun gara-gara Covid kemarin. Tapi saham yang lo pilih ini emang fundamentalnya emang bagus. Walaupun sempat turun, tapi dia balik lagi ke harganya. Jadi, pilihlah saham yang tidak mudah terdampak krisis. Gimana bang? Kalau kita baca laporan keuangannya, kita harus pintar hitung dalam berhitung dong bang. Buat kalian yang mungkin pusing harus baca laporan keuangannya, ngitung-menghitung lagi. Ini belajar saham apa belajar akuntansi bang? Soalnya bang, jangankan hitung-menghitung bang. Dulu di sekolah aja ngerjain tugas masih dibantu temen. Ya menurutku wajar kalau kalian belum bisa baca laporan keuangannya. Gua juga dulu kayak gitu. Tapi ada cara simpelnya nih buat yang bingung mau pilih saham apa. Emang beneran simple bang? Ya bisa dibilang simple, tapi nggak disaranin buat jangka panjang. Cara simpelnya yang masih bingung mau pilih saham apa, yang pertama kita kenal produknya dulu. Kalau udah kenal produknya nih, otomatis barangnya sering kalian pakai. Sama juga kayak saham. Kalau kita udah beli saham, seharusnya kita udah tahu produk saham ini apa gitu. Contohnya saham Unilever. Kalian semua pasti nggak asing lagi dengan produknya. Gimana nggak asing kalau kebanyakan peralatan rumah tangga kalian pakai produknya, bener nggak? Dan ada Bank BRI, produknya nggak usah gua sebutin lagi ya, ini pasti pada tahu semua. Kalau kalian udah kenal produknya nih dan sering kalian pakai, otomatis kalian tahu perusahaannya seperti apa gitu. Kayak perusahaannya besar dan berdirinya juga udah lama. Contohnya Bank BCA. Perusahaannya termasuk paling besar, berdirinya aja sejak 1957. Yang kemungkinan kalian aja belum pada lahir. Maksudnya Mimin. Setelah kalian tahu cara simpel memilih saham tanpa harus ribet ngitung kan, kita akan membahas saham apa aja nih yang bagus buat investor yang baru memulai sahamnya.
Tapi perlu kalian ingat nih, saham kalau jangkanya pendek itu risikonya tinggi. Kok bisa gitu bang? Rugi dong. Soalnya saham dalam jangka pendek itu mau naik atau turun harga sahamnya itu bukan dilihat dari bagusnya perusahaannya atau jeleknya perusahaannya, tapi dari situasi yang di pasarnya yang nentuin. Contoh mudahnya, kalau banyak yang jual, otomatis harganya akan turun, dan sebaliknya juga, kalau banyak yang beli, harganya akan naik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan kita tadi, saham yang bagus buat investor yang pertama. Yang pertama ada Bank BRI. Selain perusahaannya besar dan cabangnya ada di mana-mana, Bank BRI juga dari tahun ke tahun kinerja perusahaannya terus meningkat. Yang paling kusuka dari Bank BRI selalu membagikan dividen, gak pernah telat. Bisa kita lihat sejak dia IPO 2003, dia selalu konsisten membagikan dividen. Dan harga sahamnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan yang terakhir, Bank BRI ini tidak terdampak krisis. Contohnya pas Covid kemarin kan harganya sempat turun, tapi itu justru lebih bagus, harganya jadi diskon. Turun malah diskon bang, nggak ngerti. Gimana nggak diskon? Yang seharusnya kita beli di harga 450 ribuan, gara-gara turun kita cuma beli di harga 400 ribu, kan harganya jadi diskon. Yang kedua ada Bank BCA, merupakan salah satu bank terbesar dengan market cap mencapai 866 triliun. Market cap itu adalah nilai keseluruhan pasar yang didapat dari harga seluruh jumlah saham dikali harga satu lembar saham. Market cap itu nilainya bisa berubah tergantung harga lembar sahamnya. Dan Bank BCA kinerja perusahaannya dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu membagikan dividen. Dan yang terakhir, seperti Bank BRI tadi, tidak terdampak krisis. Menurutku harga saham Bank BCA dari ke tahun cepat naiknya. Bisa kita lihat sejak dia 2008 yang harganya masih di 300 per lembar sahamnya. Kalau dibandingkan dengan harganya sekarang, harganya jauh meningkat. Yang ketiga ada Telkom. Selain perusahaannya besar, merupakan salah satu badan usaha milik negara di bidang telekomunikasi dengan market cap yang mencapai 395 triliun. Selain itu juga kinerja perusahaannya bagus dan terus meningkat. Dan yang gak kalah penting, semakin majunya teknologi semakin membuat Telkom salah satu perusahaan yang diuntungkan. Kenapa bisa begitu? Ya jawabannya simple, semua orang di zaman secanggih ini, semua orang itu butuh internet. Nah, disinilah peran pentingnya Telkom itu kalau jangka panjang bagus dan selalu membagikan dividen. Udah perusahaannya bagus, sering bagi dividen lagi. Dan yang terakhir, harga valuasi sahamnya yang murah. Valuasi harga saham itu dilihat bukan dari harga sahamnya yang tinggi ya, atau harga sahamnya yang rendah, tapi berdasarkan harga saham itu harga wajarnya yang kita beli. Oke, cukup sampai di sini aja dulu videonya. Nanti kita akan bahas saham di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, silahkan di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.